Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-42, pensucian hati. Khudh ma da' ma kadar. Khudh, ambillah. Ma safa, yang jernih, yang bening, yang bersih. Safa. Da', tinggalkan. Ma kadar, yang keruh. Ambil yang benih, ambil yang bening, buang yang keruh. Ambil yang jernih. Maksudnya di sini yang baik-baik diambil, pensucian hati. Inilah yang menjadi fokus kita, safa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka. Dari kata zakkaha inilah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Dalam ayat lain, qad aflaha man tazakka. Lalu orang pun ngasih nama anaknya. Siapa nama anaknya? Azka, suci. Pakai zai, azka, suci. Tapi kalau pakai zal, azka, cerdas. Siapa yang paling suci di antara yang suci? Salamu alaik azkal azkiya. Azka, tersuci di antara yang suci, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babut tasawufi, bab stasiun pensucian jiwa. As-safa'u mahmudun. Safa itu terpuji. Yang namanya suci, bening, bersih itu terpuji. Bikulli lisan, dalam semua bahasa, dalam semua lisan. Wadidduhu, lawan dari jernih, bening, bersih, kudurah. Kudurah artinya keruh. Wahiyya mazmumah, tercela. Air pun kalau sudah keruh orang tak suka. Air keruh yang orang suka itu cuma teh tarik aja. Lain itu tak suka. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata, kami riwayatkan dari guru kami Abdullah ibnu Yusuf al-Asbahani, dari Abdullah ibnu Yahya al-Talhi, dari Al-Husain ibnu Ja'far, dari Abdullah ibnu Naufal, dari Abu Bakar ibnu Ayyash, dari Yazid ibnu Abi Ziyad, dari Abu Juhaifah. Dia berkata, keluarlah Rasulullah SAW menemui kami dalam keadaan mutaghayyiral lawni. Raut wajahnya berubah. Apa kata Nabi? Dhahaba safud dunya. Yang bening-bening, yang jernih-jernih di dunia ini sudah pergi, sudah hilang, sudah tak ada lagi. Wa baqiyal qadar. Yang tersisa tinggal yang keruh-keruh saja. Fal mautul yaum tuhfatun likulli muslim. Kematian itu adalah seperti, ini tuhfah namanya. Ini tuhfah. Kematian itu seperti tuhfah bagi setiap muslim. Kematian itu seperti sesuatu yang amat sangat berharga. Kita kalau berpisah sama orang, bagaimana untuk saling ingat? Penyerahan cenderamata. Kematian, orang suka, ingin, cantik, indah. Orang lebih ingin kematian, saking kan udah bekunya dunia ini. Summa hadhihi at-tasmiyatu ghalabat ala hadhihi at-ta'ifah. Lalu penggunaan kata safa ini, inilah yang dipakai untuk orang-orang yang mensucikan hati. Safa dan kata safu kemudian menjadi tasawuf. Ini akar kata. Inilah asalnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqalu
Kalau dinisbatkan dia kepada sofa tadi, rajulun sufiyun, orang yang mensucikan hatinya. Wal jama'ati, kalau satu orang sufiyun. Kalau jamaah sufiyah, jamak, ta'nya itu jamak. Wa may yatawassalu ila dzalika yuqallu mutasawwifun. Orang yang menyerupakan diri dengan mereka disebut dengan mutasawwifun, jamaknya mutasawwifah. Wa laysa yashhadu li hadzal ismi min haitsul arabiyyati qiyasun wala ishtiqaq. Dari beberapa penyebutan tidak bisa dianalogikan itu menjadi akar katanya. Wal azharu fihi, menurut pendapat yang paling kuat, lil laqab annahu kal laqab. Fa amma qaulu man qala, dia hanya gelar saja. Adapun orang yang berkata innahu minas suf, ada yang mengatakan ini berasal dari kata suf. Suf artinya bulu kambing, wool. Walihada yuqalu tasawwafa idza labisa suf. Kalau ada orang pakai baju terbuat dari bulu kambing disebut tasawwafa. Kama yuqalu, kalau ada orang pakai baju gamis, taqammasa, dari kata qamis, gamis. Idza labisal qamisa fadzalika wajhun. Itu satu pendapat. Walakinnal qauma lam yakhtassu bilabsi suf. Tapi penyebutan ini pun tidak tepat. Kenapa? Karena orang yang mensucikan hati itu tidak semuanya pakai baju yang terbuat dari suf. Wa man qala innahum mansubuna ila sifati masjidi Rasulullah SAW. Ada pula pendapat yang kedua mengatakan bahwa mereka dinisbatkan kepada sifat masjid Nabi SAW. Fanisbatu ila, disifatkan kepada suffah. Mansubuna ila suffah, emperan Masjid Nabawi, tempat orang-orang fakir miskin yang tak punya keluarga, tak punya rumah, tidur di situ, di belakang Masjid Nabawi. Fanisbatu ila suffati la taji'u ala nahwi sufi. Maka itu pun tidak tepat juga. Karena suffah, kalau dinisbatkan kepada suffah berarti sufi, bukan sufi. Pendapat yang ketiga, wa man qala innahu mustaqqun minas safa. Ada pula pendapat yang mengatakan dia diambil dari kata safa. Fastiqaqus sufi minas safa ba'id. Penggunaan asal kata ini jauh fi muqtadal lughati, kalau dilihat dari penggunaan akar kata bahasa Arab. Pendapat yang keempat, wa qaulu man qala innahu mustaqqun minas saffi. Ada pula dia pendapat mengatakan diambil dari kata saf, karena mereka kalau sholat safnya saf yang paling pertama, paling depan. Tapi itu pun tidak tepat, karena dinisbatkan kepada saf berarti namanya saffi. Faka'annahum fi saffil awwal, seakan-akan mereka berada pada saf yang terdepan, biqulubihim, dengan hati mereka. Fal makna sahih, secara makna sahih, walakinnal lughata la taqtadi hadhihi nisbah ila saffi. Tapi menurut penggunaan bahasa tidak tepat. Summa inna hadhihi at-ta'ifata ashharu min an yahtaja fi ta'yinihim ila qiyasi lafzin. Maka orang-orang yang mensucikan hati itu terlalu populer untuk perlu penggunaan bahasa analogi untuk mencari namanya. Tak perlulah akar-akar kata itu semua. Wastihqaq istiqaqin, tak perlu dicari akar katanya apa. Wa takallama an-nasu fit tasawufi, banyak orang yang membahas tentang makna kata tasawuf, ma ma'nahu, wa fi sufi ma man huwa. Inilah yang akan dikaji menurut pendapat para ulama. Fa kullun 'abbara 'am bima waqa'a lahu. Semua ulama menyebutkan pendapatnya sesuai dengan apa yang dia miliki. Wastiqsa'u jami'ihi yukhrijuna 'anil maqsudi minal ijaz. Kalau disebutkan semuanya, maka tidak ringkas lagi kitab ini. Sedangkan kami mau buku ini ringkas. Mau ringkas pun udah sebulan tak habis-habis. Wa sanadhkuru huna ba'dha. Oleh sebab itu kami tak sebutkan semua, kami sebutkan sebagian saja. Maqalatihim, ucapan mereka, fi ala haddit talwih, ana sekedar selintas saja insyaallah. Kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar guruku Muhammad ibn Ahmad ibn Yahya As-Sufi berkata dari Abdullah ibn Ali At-Tamimi, dari Abu Muhammad Al-Jariri, tentang kata tasawuf. Apa kata dia? Ad-dukhulu fi kulli khuluqin sunniyin wal khuruju min kulli khuluqin daniyin. Apa itu tasawuf? Masuk ke dalam semua akhlak ahlus sunnah yang terpuji dan keluar dari semua perilaku yang tercela.
Itulah tasawuf. Kalau mau pakai istilah tasawuf. Kalau tak mau pakai istilah tasawuf, alergi tazkiyatun nafs. Ada juga orang tak mau, jangan pakai istilah tasawuf. Anti saya itu. Pas dibuka bukunya, kau pakai referensi apa? Ini ada bagus nih, tazkiyatun nufus. Pas ditengok isinya, podo. Sami mau. Karena isinya apa? Isinya membersihkan cawan. Cawan. Datanglah jamaah haji pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah bawa air Zam-Zam. Air Zam-Zam diminum di mana? Di cawan. Cawannya bagaimana? Dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan dicium masih ada bau-bau sabun, siram lagi. Setelah bersih masih juga ada, keringkan. Setelah itu baru disiram air Zam-Zam. Setelah itu barulah diminum. Begitu juga dengan hati. Sucikan dulu hati. Sucikan dari hasad, sucikan dari dengki, sucikan dari cinta dunia, sucikan dari hubbus syuhrah, popularitas, sucikan dari ketergantungan dengan makhluk. Setelah suci bersih dia, barulah diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah, diisi dengan zikir, diisi. Begitu perumpamaan. Jadi apa itu tasawuf? Tazkiyatun nas, pensucian hati. Definisi pertama, masuk ke dalam semua akhlak sunnah-sunnah yang terpuji dan keluar dari semua perbuatan yang tercela. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam akhlak yang terpuji, itu tasawuf. Kalau hanya simbol pakai nama saja, akhlaknya tak berubah, itu tasawuf namanya, bukan tasawuf. Tasawuf itu bahasa Melayu tersangkut. Aku, kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar guruku Abdurrahman ibnu Yusuf Asbahani berkata, dari bapaknya, dari Abu Abdullah Muhammad ibnu Ammar Al-Hamadani, dari Muhammad Al-Marashi. Guruku ditanya tentang apa arti tasawuf. Lalu aku mendengar Junaid pernah ditanya, kata Junaid, ayyumitukal haqqu anka wa yuhyika bihi. Ayyumitakal haqqu anka. Allah mematikan dirimu dari semua ketertarikan hawa nafsu dan dihidupkan Allah engkau bersama dengan Allah. Itulah tasawuf. Ayyumitaka, dimatikan engkau, hak Allah Ta'ala, angka, dimatikannya engkau dari ketertarikan hawa nafsumu, duniamu, wa yuhyika bihi. Setelah engkau mati, dihidupkannya engkau dengan kudrat iradat cintanya. Saat engkau sudah lepas dari segala ketertarikan, saat itu engkau suci dan bersih. Dari mana asalnya ini Pak Ustaz? Dari ayat Quran. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, keterikatan dengan perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, keterikatan dengan emas dan perak, wal khailil musawwamah, dengan kendaraan kuda-kuda yang cantik-cantik, wal an'am, keterikatan dengan ternak-ternak, onta, lembu, kambing, wal hars, keterikatan dengan kebun yang luas. Dzalika mata'ud dunya, itulah semua perhiasan dunia. Jangan kau sangkutkan, bersihkan, tinggalkan itu semua. Allah akan membalas engkau dengan yang lebih baik. Itulah dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abdurrahman ibnu Muhammad Al-Farisi, dari Abul Fanik, dari Husain ibnu Mansur. Dia pernah ditanya, Tuan Guru Husain bin Mansur, apa itu makna sufi? Kata dia, wahdaniyuz zati la yaqbaluhu ahadun wa la yaqbal ahadan. Tunggal, esa, hanya bergantung kepada Allah semata. Dia tidak diterima oleh siapapun dan dia tidak mau menerima siapapun. Dia tak diterima oleh siapapun dan dia tidak mau menerima siapapun. Hanya Allah semata. Dari mana ini dasarnya? Dari hadis. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwatukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Kalau kau masih cinta kepada ayahmu, ibumu, saudaramu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, bisnis-bisnismu, fatarabbasu, hati-hati. Mesti serahkan semua kepada Allah.
Aku mendengar guruku berkata, dari Abdullah bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad bin Nusair, dari Abu Ali Al-Warraq, dari Abu Hamzah Al-Baghdadi. Alamatus sufi as-sadiq. Apa tandanya orang yang sudah mensucikan hati itu? Ayyaftaqira ba'dal ghina. Dia menjadi orang fakir setelah sebelumnya ghina, kaya. Ghina, kaya. Sebelumnya dia tak perlu apa-apa, angkuh, sombong, aku tak perlu sama kamu, aku tak perlu sama kamu. Tapi setelah hatinya suci, justru dia sangat fakir, perlu kepada Allah SWT. Dua, wa yuzilla ba'dal izz. Hina, rendah setelah sebelumnya mulia. Sebelumnya dia hebat, agung, mulia. Tapi setelah itu dia menjadi rendah, menghinakan dirinya di hadapan makhluk dan di hadapan Allah. Wa yakhfiya ba'da syuhrati. Dia menyembunyikan dirinya setelah sebelumnya syuhrah, masyhur. Persis perjalanan Al-Ghazali. Sebelumnya ghina menjadi fakir, sebelumnya izz menjadi zul, sebelumnya syuhrah menjadi khafa. Wa alamatus sufil kadhib. Adapun tanda orang yang mengaku-ngaku sudah mensucikan diri tapi sebetulnya dia dusta. Apa itu? Wa ayastaghniya bid dunya ba'dal faqr. Kaya dia dengan dunia, yang sebelumnya adalah dia faqr. Wa ya'izzu ba'da dhulli. Mulia dia padahal sebelumnya hina. Wa yashtahira ba'dal khafa. Wa yashtahira ba'dal khafa. Menjadi masyhur padahal sebelumnya khafa, tersembunyi. Imam Ammar bin Utsman Al-Makki pernah ditanya, apa itu Tuan Guru Ammar bin Utsman? Ya, apa itu tasawuf? Ayyakuna al-'abdu fi kulli waqtin bima huwa aula bihi fil waqti. Dia senantiasa naik makamnya dari satu makam ke makam berikutnya sesuai dengan perjalanan waktu, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Qala Muhammad Ali Al-Qassab. Kata Tuan Guru Syekh Muhammad bin Ali Al-Qassab, at-tasawuf apa itu? Akhlaqun karimatun, akhlak yang mulia. Zaharat fi zamanin karimin, muncul di zaman yang mulia. Min rajulin karimin, pada waktu yang mulia. Ma'a qaumin kiramin, bersama orang-orang yang mulia. Akhlak, lagi-lagi dari awal tadi akhlak, 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 akhlak. Su'ila Samnun 'anit tasawuf. Imam Samnun pernah ditanya, apa itu tasawuf? Faqala, dia menjawab, alla tamlik syai'an wa la yamlikuka syai'un. Engkau tidak memiliki apa-apa dan engkau tidak dimiliki oleh apa-apa. Kau tak punya apa-apa, kalaupun ada tak melekat di hatimu, hanya sampai di ujung jarimu. Dan kau pula tak dimiliki. Sekarang banyak orang pada zahirnya dia memiliki apa-apa, semua dia miliki. Tapi sebetulnya dia sedang dikuasai. Dikuasai oleh jabatan, diperbudak oleh harta. Na'udzubillah. Tidak independen, tidak hurriyah, tidak bebas. Dikuasai oleh resep dokter. Dikuasai oleh Wasu'ila Ruwaim. Imam Ruwaim pernah ditanya tentang tasawuf. Imam Ruwaim, apa itu tasawuf? Istirsalun nafsi ma'allah ala ma yuriduhu. Menyerahkan diri kepada Allah, hidup sesuai kehendak Allah. Kuserahkan hidup ini untuk engkau ya Allah, terserah engkau ya Allah. Kuserahkan semua. Itulah tasawuf. Su'ilal Junaid. Imam Junaid pernah ditanya, apa itu tasawuf, pensucian hati? Antakuna ma'allah ta'ala bila alaqah. Engkau bersama Allah tanpa ada keterikatan dengan yang lain. Keterikatanmu hanya kepada Allah semata. Satu. Tak ada yang lain. Baik keterikatan kepada benda, manusia, binatang. Ada yang masih terikat dengan pohon kayu. Kalau pohon kayu ini ditanam depan rumah, rezekinya lancar. Pohon kayunya mati, dia pingsan. Ada yang masih terikat dengan burung. Kalau burung ini ada, rezeki lancar. Burung mati, orangnya mati. Dia tidak. Bila alaqah, tak ada. Hanya Allah semata. Tauhidnya mutlak.
Aku mendengar guruku Abdullah bin Yusuf al-Asbahani berkata dari Abu Nasr as-Sarraj at-Tusi, dari Muhammad bin Fadl, dari Ali bin Abdul Rahim al-Wasiti, dari Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi. Kata Imam Ruwaim, at-tasawuf mabniun ala thalathi khisalin. Tasawuf itu dibangun di atas 3 pondasi. Pertama, at-tamassuku bil faqri wal iftiqaru ila Allah. Fakir hanya butuh kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wat tahaqququ bil badli wal ithar. Dan kalau dia punya, dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk berbagi kepada orang lain. Watarkut ta'arrudi wal ikhtiyar. Meninggalkan segala penolakan dan ikhtiar. Imam Ma'ruf Al-Qarfi berkata, at-tasawuf, apa itu tasawuf? Al-akhdhu bil haqa'iq. Al-akhdhu bil haqa'iq. Berpegang kepada hakikat. Wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Dan tidak berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Wal ya'su, putus asa. Jangan ada asamu, putuskan asamu, putuskan harapmu kepada apa yang ada di tangan orang lain. Jangan berharap kepada orang, akan kecewa. Jangan berharap apa yang ada di tangan orang. Sedangkan yang di tangan kita mau disuap kadang lepas, apalagi di tangan orang. Semakin besar pengharapanmu, semakin besar kekecewaan. Harapan adalah sumber terbesar kekecewaan. Nah, penderitaan itu judul lagu. Imam Hamdun Al-Qassar berkata, Ishabis sufiyah, bertemanlah engkau dengan orang-orang yang mensucikan hati. Fa inna lil qabihi indahum wujuhan minal ma'adzir. Karena kejelekan, keburukan itu menurut mereka adalah sesuatu yang mesti dijauhi. Wa su'ilal Kharraz an ahli tasawuf. Imam Kharraz pula pernah ditanya, siapa itu orang-orang yang mensucikan hati? Qaumun u'tu hatta basatu. Mereka kalau punya barang, mereka bagi-bagikan. Kalau ada mereka punya, mereka bagi. Wa mana'u hatta faqadu. Mereka tidak memandang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mana'u hatta faqadu. Mereka tidak memandang. Makna mana'u anil iltifat ila ghairillah. Mereka mana'u artinya mereka mencegah dirinya untuk memandang kepada selain Allah. Summa nudu min asrari qaribatin illa fabku alaina. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang mengajak kepada merenungkan rahasia-rahasia hati. Ada orang yang mengajak kita masalah wudu, itu fikih, syariat, salat sunat. Tapi ini asrar qaribah. Ala fabku alaina. Dan kalau mereka tidak berhasil, mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka bersedih tidak mampu mengajak kita ke merasakan kenikmatan yang mereka rasakan. Seperti orang yang ingin sahabatnya mendapat kenikmatan, tiba-tiba lebih mati duluan, dia merasa bersedih. Begitulah mereka. Mereka orang-orang yang bersih hatinya, ingin mendapatkan nikmat yang sama. Kalau dia dapat, orang lain juga mesti dapat seperti dia. Imam Junaid berkata, at-tasawuf anwatun la yasluh fiha, la sulha fiha. Apa itu? Khudu'un, rendah diri. Wa dhullun, menghinakan diri. Dan tidak mencoba untuk memperbaikinya. Merendahkan diri, menghinakan diri, dan tidak pernah mencoba untuk memperbaikinya. Tapi bukan kepada makhluk. Merendahkan diri, menghinakan diri, tidak punya apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kepada siapa? Kepada Allah SWT. Tauhid tunggal esa, tak ada yang lain. Hum ahlu baitin wahidin, la yadkhulu fihim ghairuhum. Mereka orang yang mensucikan hati itu ahli bait, dan mereka lah satu-satunya yang punya rumah itu.
Orang yang tidak sanggup seperti mereka tak sanggup berada di rumah itu. Akan tereliminasi dengan sendirinya. Akan tercampak, terbuang. Seleksinya adalah seleksi hati. Wa qala aidan, at-tasawuf dzikrun ma'a ijtima', wa wajdun ma'a istima', wa amalun ma'a ittiba'. 3. Siapa itu orang yang mensucikan hati? Berzikir, tapi tidak bersendirian, tapi tetap berjamaah. Karena kalau nyasar, sesat diluruskan oleh orang lain. Ma'ajtima' wa wajdun ma'astima'. Wajad itu syu'ur, merasakan. Ilmu ini disebut dengan ilmu rasa. Merasakan ma'astima', namun tetap mendengarkan arahan dari orang lain. Kalau hanya sekedar rasa, nanti akan hanyut ditelan lautan rasa. Filsafat terlalu mengikutkan akal, akhirnya terombang-ambing ke akal yang tak berpagar. Lepas dia ke hutan lepas. Terlalu menuhankan akal. Adapun orang yang terlalu mengikutkan rasa, akhirnya hanyut di lautan rasa. Lalu apa yang membuat mereka selamat? Wa amalun ma'at tiba'. Beramal tetap ikut tiba' sunnah Rasulullah SAW. Wahyulah satu-satu yang menyelamatkan. Kalau di hutan kau akan selamat dengan ikut wahyu. Kalau di laut pun kau akan selamat, kau ikut wahyu. Apa itu wahyu? Quran dan sunnah Rasulullah. Ma'at tiba'. Tiba' di situ ittiba' sunnati Rasulullah SAW. Wa qala aidan, riwayat lain, as-sufi kal ardi. Orang yang mensucikan diri itu seperti tanah. Yutrahu 'alaiha kullu qabih. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dicampakkan ke tanah. Air kotor bau bekas sucikan, campakkan ke tanah. Air nasi basi, campakkan ke tanah. Semua sampah-sampah ke tanah. Wala yakhruju minha illa kullu malih. Tapi yang keluar dari tanah itu semua yang bagus-bagus. Cuma yang kotor-kotor, campakkan ke tanah. Tapi apa yang dibalas tanah? Yang keluar yang bagus-bagus. Tumbuhlah durian, musangking pula. Tumbuhlah cempedak, tumbuhlah cubadak. Cuba ndak? Kangkung pun tumbuh enak. Bayangkan itu. Jadi tanah lah. Wa qala aidan, riwayat lain, annahu kal ard. Dia seperti tanah. Yata'uhal birru wal fajir. Tanah itu diinjak oleh orang baik dan orang jahat. Semua menginjak. Fir'aun menginjak tanah, Musa juga menginjak tanah, Namrud menginjak tanah, Ibrahim juga menginjak tanah, Abu Lahab menginjak tanah, Muhammad SAW juga hidup di tanah. Wa kas-sahab, dia juga seperti awan. Yadhillu kulla syai'. Dia menaungi semua yang berada di bawah awan. Awan tak pernah pilih-pilih. Awan selalu menaungi siapa. Pernah awan itu rupanya, aku naungilah Musa, Fir'aun, ini jahat nih, kubiarkan dia kepanasan. Nah, begitulah orang yang mensucikan hati. Dia tak memilih orang. Wa kal qatri, dia seperti tetesan hujan. Yusqi kulla syai'. Dia seperti tetesan hujan. Dia memberi minum kepada siapa saja. Tetesan hujan pernah rupanya dia tengok, oh ini orang baik haus, kasih minum. Ini orang tak baik, biarkan dia mampus kehausan. Enggak. Dia seperti tanah, dia seperti awan, dia seperti hujan. Ini kalau didengar Ustaz dari Sulaiman udah keluar lagu-lagu ini. Riwayat lain, idza ra'aita as-sufiyya, kalau kau lihat orang yang mensucikan diri itu pada zahirnya, fa'lam anna batinahu kharabun. Kau lihat dia di zahirnya tenang, sehat, tapi batinnya hancur. Hatinya hancur berkeping. Sebagaimana hancur berkepingnya batu-batuan ketika Allah menunjukkan kuasanya di Bukit Tursina. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Imam Sahal bin Abdullah As-Sufi berkata, "Man yara damahu hadaran wa mulkuhu mubahan." Siapa itu sufi? Siapa itu orang yang mensucikan hati? Orang yang melihat darahnya dicari orang dan kuasanya dirampas orang. Darahnya dicari orang. Bayangkan kalau kita, maaf, na'udzubillah, seorang pembunuh. Darah kita sedang dicari orang, wanted, mau dibunuh orang. Gimana rasa kita waktu itu? Takut,
cemas, ngeri. Ada kuasa, tapi kuasa itu pun dirampas orang. Lalu siapa tempat bergantung? Cuma satu, Allah. Tak ada tempat bergantung. Pergi ke tempat keluarga, aku tak mau terima kau. Kau wanted dicari orang. Satu-satunya tempat bergantung Allah. Begitulah mereka. Hatinya hancur kepada makhluk karena tak lagi ada harapan, tapi tenang kepada Allah. Imam Nuri berkata, na'atus sufi, sifat orang yang mensucikan diri itu, as-sukunu indal adam, wal itharu indal wujud. Ketika tak ada, tenang. Ketika ada, berbagi. Kalau kita lain, ketika ada, tenang. Ketika tak ada, baru berbagi. Berbagi apa? Berbagi cerita lah. Aku parah kali rasa sekali. Kalau mereka enggak, as-sukunu indal adam. Ketika tak ada, mereka tenang. Ketika ada, mereka berbagi. Kebalikan dari kita. Kawan-kawan kita kalau sedang tenang, itu sedang ada tuh. Tapi kalau udah talu SMS datang, itu sedang tak ada tuh. Wa qala al-Kinani, Imam Kinani berkata, at-tasawwufu khuluqun. Mensucikan hati itu bukan di ujung lidah, bukan obrol di tepi warung kopi, bukan pandai menulis, bukan banyak menghafal, bukan. Khuluqun, tapi akhlakul karimah. Faman zada 'alaika fil khuluq, zada 'alaika fis safa. Siapa yang akhlaknya baik, maka makin beninglah dia. Siapa akhlaknya baik, maka makin sucilah dia. Siapa yang akhlaknya makin baik, maka makin bersihlah dia. Abu Ali Ruthbari berkata, at-tasawuf al-inakhatu ala babil habib. Tetap berada di depan pintu yang tercinta, wa in turida anhu, walaupun diusir berkali-kali. Dulu ada acara di TV, seorang laki-laki mau nembak anak gadis, hujan lebat, diusir, dibawakan anjing, disiram pakai, tenang aja, aku tak akan pergi sampai cintamu. Nama acaranya Harap-harap Cemas. Begitulah orang yang mensucikan diri itu. Al-inakhatu ala babil habib. Tetap bertahan berada di depan pintu yang tercinta. Wa in turida anhu, walaupun diusir berkali-kali. Di depan pintu siapa itu? Di depan pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz mengkaitkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada manusia? Begitu ulama dulu kalau sudah menceritakan tentang cinta. Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Apakah kau mau Laila atau dunia beserta isinya? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sandalnya lebih aku cinta daripada dunia dan seisinya. Ulama waktu itu cerita tentang tauhid itu. Bukan cerita tentang cinta, tapi bersairnya dengan syair cinta. Lalu dikiaskan, kalau kepada manusia saja begitu dalamnya, apalagi kepada Allah. Di situ cara pengambilannya. Kalau kepada manusia saja kau sanggup bertahan tegak, hujan lebat, petir menyambar, kau tetap tegak. Kau tunggu dia sampai menerimamu. Mengapa di depan pintu kuasa Allah kau baru istighfar 2-3 kali langsung cabut? Berarti rusak tauhidmu. Berarti kau lebih cinta pada manusia daripada Khalik. Wa qala aidan, safwatul qurbi ba'da kuduratil bu'di. Terasanya bening jernihnya kedekatan setelah keruhnya jauh. Kapan kita baru tahu dekat itu bening? Setelah kita tahu bahwa jauh itu keruh. Artinya apa? Orang-orang yang dari kecilnya baik-baik, terlahir dari ayah kiai, tinggal di pondok pesantren, disekolahkan agama, pulang lagi, biasa aja. Tapi orang yang pernah nyasar, pakai sabu, masuk penjara, berzina, mabuk, setiap jengkal di badannya ada tato, lubang anting sebesar lubang telinga. Orang-orang yang begitu itu, saya sudah banyak ketemu, orang-orang yang begitu itu lebih bersih hati, lebih bening hati, lebih jernih. Sikit aja kita ceramah, udah menangis dia. Lembut hati. Safwatul qurbi ba'da kuduratil bu'd.
Waqilah, ada riwayat menyebut, aqbahu min kulli qabihin, yang paling buruk di antara yang buruk, yang paling jelek di antara yang jelek adalah sufiyun syahih. Orang yang nampaknya seperti mensucikan hati, tapi bakhilnya minta ampun. Jadi di mana-mana dari awal pembahasan, ahli ibadah yang bakhil dibenci Allah. Orang yang mensucikan hati bakhil dibenci Allah. Nampaknya bakhil di mana-mana tak bisa diterima. Waqilah, ada riwayat menyebut, at-tasawwufu kaffun farighun wa qalbun tayyibun. Tangannya kosong, hatinya baik. Tak sempat pernah berisi tangan itu. Asal berisi sedikit, bagi. Asal ada sedikit, bagi. Asal ada sedikit, bagi. Kosong. Hati baik. Qala Shibli, Imam Shibli berkata, at-tasawwufu, siapa itu orang yang mensucikan hati? Al-julusu ma'allah bila hammin. Duduk bersama Allah tanpa ada kerisauan, tanpa ada susah hati, tanpa ada keinginan, tanpa ada obsesi apa-apa. Itulah orang yang mensucikan hati. Kita masih ada risau lagi, masih ada susah lagi, masih ada itu ini. Imam Abu Mansur berkata, siapa itu sufi? Al-musyiru anillah, fa innal khalqa asharu ilallah. Mereka itu ditunjuk Allah. Sedangkan makhluk yang lain, mereka itu mencari Allah. Mereka, orang yang mensucikan hati ini, tidak. Mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan-pilihan Allah. Qala Shibli, Imam Shibli berkata, as-sufi munqati'un 'anil khalqi. Memutuskan hubungan dengan makhluk. Muttasilun bil haqqi. Menguatkan hubungan dengan Khalik. Dengan makhluk putus hubungan. Dengan Khalik kuat hubungan. Oh, enggak boleh lah Pak Ustaz putus silaturahim. Tetap. Tapi tak habis waktunya karena itu. Orang kita ini kadang sampai tak sholat berjamaah gara-gara makhluk. Sampai-sampai tak pernah ke pengajian gara-gara makhluk. Berarti tak sadar dia. Kalau orang yang mensucikan hati tak begitu. Dengan makhluk secukupnya, dengan Khalik sepuasnya. Wastana'atuka li nafsi, Toha 41. Aku ciptakan engkau untukku, kata Allah. Qata'ahu an kulli khair, an kulli ghair. Diputuskan Allah hubungan dia dengan yang lain. Summa qala, kemudian Allah berkata, lan tarani, kau tidak akan melihat aku. Riwayat lain, as-sufiyatu atfalun fi hijril haqqi. Orang yang mensucikan hati itu seperti anak-anak kecil di dalam pemeliharaan Allah. Pernah melihat tempat penitipan anak? Bagaimana anak-anak itu dititipkan di situ? Makannya, minumnya, nya, semuanya. Tak ada daya, tak ada upaya. Begitulah mereka menyerahkan dirinya kepada Allah. Kuserahkan diriku semuanya kepada Allah, ya Allah. Atfalun fi hijril haqqi. Seperti anak-anak di tempat penitipan, tapi dia bukan tempat penitipan manusia, tapi kepada Allah SWT. Wa qala aidan, riwayat lain, at-tasawwufu barqatun muhriqah. Orang yang mensucikan hati itu seperti kilat yang menyambar. Kilat menyambar itu macam mana? Yakhtafu absarahu. Bisa memadamkan mata. Makanya anak kecil tak boleh dipoto pakai flash, rusak matanya. Kilat yang menyambar itu bagaimana? Memutuskan segala dari yang lain. Orang ketakutan. Makanya kalau kita melihat kilat, subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdi. Maha suci Allah. Yang planet-planet, meteor-meteor pun bertasbih mengagungkan, memuliakan Allah. Riwayat lain mengatakan, wal ismatu an ru'yatil qaun. Orang yang mensucikan hati itu adalah orang yang dipelihara Allah dari memandang alam semesta. Tak dipandangnya lagi alam semestanya. Rata aja bagi dia antara batu dengan manusia, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata. Sama aja sama dia. Ditengoknya rata aja dunianya. Habis sudah kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ruaim, Imam Ruaim berkata, "Ma tazalu sufiyatu bi khairin ma tanafar."
Orang-orang yang mensucikan hati itu akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka masih mau matanafaru, saling menasihati. Jangan jalan sendiri. Harus ada mursyid yang meluruskan. Harus ada tuan guru. Kalau tersilap, tersalah, diluruskan. Karena kalau tidak, nyasar, sesat. Fa idza istalahu fala khaira fihim. Fa idza istalahu, tapi kalau mereka sudah tidak mau lagi diberi pengarahan, fala khaira fihim, tak ada lagi kebaikan pada diri mereka. Mereka sudah keluar dari proses pensucian hati. Qala al-Jariri, Imam Jariri berkata, at-tasawufu muraqabatul ahwal, selalu memperhatikan posisi hati. Kita bukan main lagi kalau habis berwudu memperhatikan ada tak tadi bekas cat, kena tak wudu semua. Bagus, itu fikih. Tapi pernah tak kita memperhatikan hati? Pernah tak kita punya waktu sejenak untuk melihat hati? Apakah aku ini ada benci sama orang? Apakah aku ini? Berapa kali kita memperhatikan rambut kita, memperhatikan baju kita, memperhatikan bekas setrika, tajam apa tak tajam, memperhatikan cat motor, mobil, sampai terpleset-pleset nyamuk sama lalat itu kan. Tapi pernah tak kita memperhatikan hati kita? Semua perhatian kita. Kapan mobil servis, kapan motor bayar STNK, BPKB, kapan bayar, kita perhatikan semua. Bagaimana minyak, bagaimana ini, semua kita perhatikan. Tapi pernah tak kita memperhatikan hati kita? Waqfah ma'an nafs, duduk sejenak memperhatikan hati. Qala al-Muzayyan, kata Imam Muzayyan, at-tasawuf al-inqiyadu lil haqq. Tasawuf artinya, orang yang mensucikan hati artinya, orang yang patuh dan taat, tunduk hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Abu Turab An-Nasyabi berkata, as-sufi, orang yang mensucikan hati itu siapa? La yukaddiruhu syai'un wa yasfu bihi kullu syai'in. Tidak ada yang bisa menodai, mengotorinya. Dan kalau dia sudah berada di situ, yang kotor menjadi bersih. Dia bersih, tak terkontaminasi. Dan kalau dia sudah berada di suatu tempat itu, maka tempat yang kotor itu ikut menjadi bersih. Waqila, ada riwayat lain menyebut as-sufi, siapa itu orang yang mensucikan hati? La yat'abuhu talabun wa la yuz'ijuhu, la yut'ibuhu talabun wa la yuz'ijuhu sababun. Dia tidak lelah untuk mencari dan tidak pula risau dengan usaha. Tak lelah, terus berzikir, terus mensucikan hati dan tak risau. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, dari Abu Nasr As-Sarraj, Imam Zunnun pernah ditanya, siapa itu orang yang mensucikan hati? Imam Zunnun, qaumun atharullah, orang yang lebih mendahulukan Allah ala kulli syai'in, orang yang lebih mendahulukan Allah daripada makhluk. Apa balasan Allah kepada mereka? Fa'atharahumullahu ala kulli syai', maka Allah pun lebih mendahulukan mereka daripada yang lain. Karena mereka lebih mendahulukan Allah, Allah pula lebih mendahulukan mereka. Karena kita lebih mendahulukan makhluk, maka Allah memperlambat kita. Imam Wasiti berkata, kana lil qaumi isyarat. Orang mensucikan hati itu punya isyarat, ada lintasan-lintasan hati, ada firasat. Summa sarat harakat, isyarat berubah menjadi gerakan. Pertama lintasan dalam hati, setelah itu berubah menjadi action. Summa lam yabqa illa hasarat. Lalu kemudian yang tersisa hanya merasa rugi, merasa hampa, merasa tak punya apa-apa. Karena yang punya segala sesuatu hanya Allah SWT. Hasarat, tak ada apa-apa dia. Tak ada daya, tak ada upaya, apapun tak ada. Imam Nuri pernah ditanya tentang siapa itu orang yang mensucikan hati. Kata Imam Nuri, man sami'as sama wa atharal asbab. Man sami'as sama wa atharal asbab. Orang-orang sami'as sama, mendengarkan perintah Allah SWT, wa atharal asbab, dan meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani dari Abu Nasr As-Sarraj.
Aku bertanya kepada Imam Al-Husari, manis sufi? Siapa orang yang mensucikan diri itu, hai Tuan Guru? Apa kata dia? La naqalahul ardu. Bumi tidak sanggup untuk memikul dia. Wala tudhilluhus sama'u. Langit pula tak sanggup untuk menaungi dia. Apa maknanya? Dia tak bergantung ke bumi, dia tak bergantung ke langit. Karena dia hanya bergantung kepada Allah SWT. Imam Abul Qasim Al-Qushairi berkata, innama asyara ila hillil mahwi. Dia sedang mengisyaratkan, makna kalimat ini, dia sedang mengisyaratkan tentang mahwi, dihapusnya segala sesuatu, dihapusnya segala keinginan tentang bumi. Kan kita ini cuma dua, menginjak ke bumi, beratap ke langit. Bumi tak sanggup memikul, langit tak sanggup menaungi. Habislah, hapus semuanya. Lalu siapa lagi? Hanya Allah semata. Waqila, ada riwayat menyebut, as-sufi man idza istaqbalahu halani. Orang-orang mensucikan hati itu kalau dia dihadapkan pada dua pilihan, au khuluqani, atau dihadapkan pada dua pilihan, kilahuma hasan, dua-duanya baik, kana ma'al ahsan, yang dia pilih yang terbaik. Ada dua pilihan, satu baik, satu lebih baik, dia pilih yang terbaik. Kalau kita enggak, kita pilih mana yang lebih menguntungkan. Ada terbaik, ada afdal, ada wajib, ada sunat muakkad, ada makruh. Mana kau pilih? Nah, mana yang lebih untung Pak Ustaz? Nah ini, tapi hukumnya makruh. Makruh itu aja lah. Imam Syibli pernah ditanya, kenapa orang yang mensucikan hati itu disebut dengan sufiyah? Libaqiyatin baqiyat alaihim min nufusihim. Karena ada yang tersisa dalam diri mereka. Yang lain sudah tak ada tersisa lagi. Semuanya sudah mereka serahkan pada Allah. Laula dzalika lama ta'allaqat bihim tasmiyah. Kalaulah bukan karena itu, maka tak mungkin mereka dikasih nama seperti itu. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata dari Abu Nasr As-Saraj At-Tusi. Imam Ibnul Jala pernah ditanya, apa makna sufi, orang yang mensucikan diri? Laisa na'rifuhu fi syartil ilmi. Kami tak mengetahui syaratnya dalam syarat ilmu. Walakin na'rifu anna man kana faqiran mujarridan minal asbab. Siapa yang hanya butuh, berhajat hanya kepada Allah semata, mujarridan minal asbab, tak mementingkan lagi sebab, kana ma Allah bila makan, maka dia bersama dengan Allah tanpa batasan tempat. Tak lagi dia dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Wala yamna'uhul haqqu subhanahu an ilmin kulli makan. Dan dia tidak lagi bisa dibatasi oleh ilmu. Tak dibatasi tempat, tak dibatasi ruang waktu, tak dibatasi lagi ilmu. Itulah maka dia disebut dengan sufi. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, siapa itu orang yang mensucikan hati? Isqatul jahi. Diruntuhkannya semua rasa keagungan, kebanggaan, kehormatan, popularitas, harga diri. Isqat, jatuhkan semua. Wasawadil wajhi fid dunya wal akhirah, dihitamkannya wajah. Kita sibuk memutihkan wajah, habis setengah kilo bengkoang, demi untuk supaya disenangi orang. Bagaimana cara bertutur kata supaya disenangi orang? Bagaimana bicara menyenangkan? Ustaz janganlah buat kata-kata yang itu. Diksi Ustaz pilihlah yang ini supaya orang ini senang. Mati kita kalau kita turut menyenangkan orang. Orang ini senang, orang ini belum tentu senang. Orang ini senang, orang ini marah. Ridwan nas wa ayatun la tudrak. Kesenangan orang sesuatu yang tak mungkin kita capai. Siapa yang ingin menyenangkan hati orang, hidupnya capek, lelah. Isqatul jahi. Runtuhkan semua pandangan orang ke dalam dirimu. Gugurkan semua. Hitamkan wajahmu di dunia dan di akhirat. Apa maknanya? Tidak berharap kepada pandangan manusia. Qala Abu Ya'qub Al-Muzairi, kata Imam Abu Ya'qub, at-tasawuf halun tadamhala fiha ma'alimul insaniyah. Tasawuf itu adalah suatu kondisi, satu stasiun
satu keadaan tidak bisa ilmu manusia ini untuk menceritakannya. Tadamhala artinya dhaif, lemah. Tak cukup ilmu manusia untuk menceritakan. Dia sedang berada dalam satu kondisi yang tak bisa diceritakan oleh ilmu manusia. Imam Abul Hasan Al-Sabrawani berkata, apa itu sufi? Siapa orang yang mensucikan diri itu? Mayakunu ma'al waridat, la ma'al aurat. Dia selalu bersama dengan waridat, bukan aurat. Aurat, pakai dal, itu artinya bacaan rutin. Wirid pagi, wirid sore, wirid. Sedangkan waridat, lintasan-lintasan yang datang ke hatinya, pesan-pesan yang datang dari Allah. Kalau ke Nabi namanya wahyu, kalau ke wali Allah namanya karamah, sedangkan kepada kita manusia biasa disebut dengan bisyarat, kabar gembira, firasat kepada orang-orang soleh, waridat, lintasan-lintasan dalam hati. Dia lebih kepada itu. Kenapa dia tidak punya wirid lagi? Aurat. Wirid pagi bacaannya ini, wirid siang bacaannya ini, wirid petang bacaannya ini, wirid malam. Kenapa dia tidak pakai itu lagi? Karena bagi dia sama saja pagi, petang, siang, dan malam. Semuanya berisi dengan zikir, zikir, zikir. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, ahsanu ma qila fi hadzal bab. Definisi yang paling baik tentang ini adalah, ini dia. Hadza tariqun, ini adalah suatu jalan. La yasluhu illa li aqwamin. Dia tidak bisa dilewati kecuali oleh orang-orang, siapa itu? Kana sallahu bi arwahihim al-mazamil. Allah mencampakkan sampah-sampah dunia ini menggunakan ruh mereka. Walihada qala rahimahullah yauman. Oleh sebab itu Tuan Guru pernah berkata suatu hari, "Lau lam yakun lil faqiri illa ruhun." Seandainya seorang fakir itu tak punya apa-apa, hanya tinggal punya satu ruh, fa'aradaha ala qilabi hadzal bab. Lalu kemudian ditawarkannya ruh itu kepada anjing, bukan kepada orangnya, kepada anjing. Kenapa dipilih kata anjing? Kenapa bukan kambing dan onta? Karena anjing adalah makhluk yang paling rendah, paling hina. Lam yanzur kalbu ilaiha, lam yanzur kalbun ilaiha. Direndahkannya dirinya serendah-rendah, rendah. Tapi bukan kepada manusia. Merendahkan diri kepada manusia, hilang iman 2/3. Nah, ini sekarang sedang merendahkan diri kepada Allah. Qala Ustaz Abu Sahal As-Sa'luqi, at-tasawuf al-i'rad anil i'tirad. Menolak segala penolakan. Hati kita menolak untuk sedekah, tolak. Hati kita menolak untuk berzikir, tolak. Hati kita menolak untuk lama beribadah, tolak. Kalau sanggup menolak segala penolakan hawa nafsu, itulah dia orang mensucikan diri. Qala Al-Hasri, apa kata beliau? As-sufi la yujadu ba'da ilmihi, la yujidu ba'da ilmihi, wa la yu'damu ba'da wujudihi. Dia tidak menuntut sesuatu untuk ada setelah dia tahu. Dan kalau sudah tak ada, dia tidak minta menjadi ada. Setelah dia tahu tentang hakikat hidup, tentang hakikat Allah, dia tidak menuntut la yujidu ba'da ilmihi. Dia tidak menuntut ingin ini dan dia tidak ingin sesuatu itu menjadi ada. Karena bagi dia tak ada yang penting yang ada itu. Yang ada itu penting hanya Allah. Wala yu'dimu ba'da wujudihi. Dan kalau ada, dia tidak pula ingin sesuatu itu dihilangkan. Dia mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qushairi, wa hadza fihi iskal. Ini problem. Ini kalimat ini iskal. Apa maknanya? Wa ma'na qawlihi, makna ucapan la yujidu ba'da adamihi, ay idza faniyat afatuhu la ta'udu tilkal afat. Kalau sudah hilang segala cacat, segala kekurangan, segala yang menyebabkan binasa, maka tak datang lagi. Sedangkan kita bedanya, datang lagi. Hari ini kita benci ini yang tak suka, besok datang dia lagi. Orang yang mensucikan ini, enggak, dia tak datang lagi. La ta'udu. Wa qawluhu wa la yu'damu ba'da wujudihi. Wa la yu'damu ba'da wujudihi. Makna
idza ishtaghala bil haqqi, kalau dia sudah sibuk dengan Allah, ishtaghala bil haqqi, lam yusqit bisuqutil khalqi. Kalau dia sudah sibuk dengan hak, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak jatuh dengan jatuhnya makhluk. Karena dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk boleh jatuh, makhluk boleh tumbang, makhluk boleh, dia tidak. Fal haditsat la tu'assiru fi. Fal haditsat la tu'assiru fi. Segala yang haditsat, makhluk, tidak berpengaruh pada dia. Saking kuatnya ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, ada pendapat pula lain mengatakan, as-sufiyu, orang yang mensucikan diri itu siapa? Al-mustalimu anhu bima la halahu minal haq. Al-mustalimu anhu bima la halahu minal haq. Artinya apa? Al-mustaghriq an nafsihi. Orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam ke dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tenggelam itu seperti berjalan di tepi pantai. Pertama kita berjalan tenggelam sampai mata kaki. Agak berjalan jauh sedikit tenggelam ke lutut. Orang tenggelam ke lutut masih nampak dia bertangan, masih nampak. Lama-lama tenggelam sepinggang, masih juga nampak. Lama-lama tenggelam sampai ke leher. Udah tangan pun tak nampak. Lama-lama tenggelam, suara pun tak nampak, tatapan mata pun tak nampak. Tenggelam dia dalam perjalanannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-mustaghriqu an nafsi. Wa yuqalu, pendapat lain, as-sufiyu, siapa itu orang yang mensucikan diri? Maqhurun bi tasrifir rububiyah. Dia seperti orang yang kalah. Dia tidak lagi mengatur dirinya, dirinya diserahkannya pada pengaturan Allah. Masturun bi tasarrufil ubudiyah. Dan dia tidak lagi condong kepada yang lain, hanya kepada ibadah kepada Allah. Di atas ibadah lagi, ubudiyah. Di atas ubudiyah, ubudah. Wa yuqalu, ada pendapat lain, as-sufiyu la yataghayyaru, fa in taghayyara la yatakaddaru. Dia tidak mengalami perubahan. Kalau berubah tak keruh. Dia hanya dari jernih ke lebih jernih ke paling jernih. Levelnya begitu. Jernih, lebih jernih, bening, lebih bening. Kalaupun berubah, la yatakaddar. Tidak dari jernih, dari bening ke beku. Tidak. Aku mendengar guruku Syekh Abdul Rahman As-Sulami berkata, dari Husain bin Ahmad Ar-Razi, dari Abu Bakar Al-Misri, dari Al-Kharraz, kuntu fi jami' Qairawan. Aku sedang berada di Masjid Qairawan di Afrika Utara pada hari Jumat. Faraitu rajulan yaduru fis shaf. Lalu kulihat ada seorang laki-laki sedang berkeliling di depan shaf. Salat hari Jumat datang cepat, ada laki-laki jalan di depan shaf. Wa yaqul, dia berkata, tasaddaqu alayya. Sedekahlah padaku, tuan-tuan jamaah, sedekahlah, sedekah. Faqad kuntu sufiyan. Aku ni orang yang mensucikan diri. Fadha'iftu, aku lemah betul ni, susah. Sedekahlah. Farafaqtuhu bisyai'. Lalu ku beri dia sesuatu. Nih, ambil. Faqala li. Apa kata dia? Mur. Pergi sana. Laisa hadza min dzalik. Bukan ini yang ku minta. Ku sangka dia mau minta duit. Karena kata dia, aku ni orang yang mendekatkan diri pada Allah, aku lemah, ku kasih dia duit. Lalu begitu ku kasih dia duit, kata dia, mur, pergi kau sana. Wailaka, celaka engkau. Laisa hadza min dzalik. Bukan ini yang ku perlukan. Walam yaqbalir rifqa. Dia tidak menerima sifat lembutku, dia tidak menerima pemberianku. Lalu apa sebetulnya yang dia cari? Yang dia cari adalah orang yang bisa membimbing dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku dalam keadaan pensucian hati. Aku sekarang lemah. Ada tak di antara kalian yang bisa menguatkan aku? Itu yang dia maksud. Kusangka dia lemah karena tak ada duit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dari berpuluh-puluh definisi tentang orang yang mensucikan hati, dari definisi yang sederhana sampai yang berat, sampai yang jelimet, sudah kita kaji.
Besok kita akan masuk pada stasiun yang ke-43, yaitu tentang adab. InsyaAllah. Sebelum kita tutup, sebagaimana kita jawab pertanyaan berikut ini. Dari Pak Khalid. Jika cawan yang kurang bersih tersebut terus-menerus diisi kebaikan, apakah memberi efek membersihkan kolbu, Pak Ustaz? Cawan tadi tak bersih, lalu kemudian terus diisi dengan air. Apakah dia akan berefek? Nah, ini cawan. Pertama prosesnya takhalli. Kosongkan. Setelah kosong, bersih, tahalli. Isi. Kosongkan dari apa? Dari semua yang tercela. Mazmumah. Tercela. Diisi dengan apa? Diisi dengan mahmudah. Mahmudah, bukan mahmudah. Mahmudah diisi dengan yang terpuji. Terus diisi. Tapi dia masih ada yang tercela. Bisa tak dia makin bersih? Pertanyaan Pak Khalid umum. Sekarang kita pilih satu. Ternyata di dalam ini masih ada yang tercela, hasad. Dah? Di dalam masih hasad. Nengok orang lain ini marah. Nengok orang lain tinggi jabatannya, sakit hati. Nengok orang ganti mobil baru, demam. Nengok orang ganti rumah. Tapi terus, sholat terus, puasa terus. Apakah dengan sholat terus, puasa terus, itu cawan menjadi bersih? Atau justru sholat itu hancur? Coba tengok hadisnya. Kita balik ke hadis. Apa kata Nabi SAW? Ta'kulun kama ta'kulun narul hatab. Innal hasada, hasad. Ya'kulul hasanat, memakan semua ibadah. Tarawihmu, witirmu, khatam Qur'anmu, zikirmu, kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api hasad memakan kayu bakar. Kayu bakar kering, datang api membakar. Bam, halus, terbakar. Cawan tetap kotor. Gimana mau datang cahaya Allah Subhanahu wa taala? Tapi jangan gara-gara ini dibalik. Besok tak lagi sholat tarawih. Kau tak sholat tarawih, sucikan cawan. Bukan itu. Malam ni tetap tahajud, tetap tarawih, tetap witir, tetap baca Quran, tetap sampai Ramadan, tetap berdoa. Bersihkan hatiku ni ya Allah. Bersihkan hatiku ni ya Allah. Tetap berusaha menghilangkan semua penyakit-penyakit hati. Lawan hawa nafsu. Pak Abdul Ghaffar, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan amarah? Saya sudah duduk. Kalau Bapak berdiri, Bapak duduk. Saya sudah duduk, Pak Ustaz. Kalau Bapak sedang duduk, Bapak tidur. Saya pun sudah tidur, Pak Ustaz. Sudah sholat, tapi tak mau juga hilang. Bapak pergi ke rumah sakit jiwa. Kalau di Pekanbaru, dokter di Jalan Ahmad Yani, dokter Darisman atau dokter yang lain, saya tak tahu. Minta obat sama dia. Jadi ada itu penyakit tidak sampai depresi, di bawah depresi. Depresi di bawah itu. Jadi kita melihat orang itu
sebagai ancaman, melihat orang itu sebagai musuh. Nah, itu penyakit kejiwaan. Tapi Bapak jangan khawatir, bukan Bapak gila, enggak. Ruqyah sudah dicoba, semua sudah. Kita disuruh, tadau, berobatlah kamu. Nabi dulu ketika datang orang Arab mau berobat, ada yang pakai herbal, pakai habas sauda, pakai madu, ada yang pakai ruqyah, pakai doa. Tapi ada juga yang pakai, disuruhnya ke ada di situ alumni dari Jandi Sabur. Jandi Sabur sekolah kedokteran yang ada di Persia. Disuruhnya berobat kau ke sana. Nah, jadi tiga-tiga itu dipakai. Medis, herbal, ruqyah. Bapak udah dicoba. Sunnah sudah, ruqyah sudah, herbal sudah, medis sekarang. Jadi makan obat itu awal-awal 1 hari 3 kali, habis itu nanti udah agak ringan. Nah, dikombinasikan semua cara pengobatan. Begitu juga kalau ada keluarga kita yang sudah lanjut, mau mengamuk aja, menengok orang ini sebagai ancaman aja. Dia menganggap kesan pertama melihat orang itu sudah ancaman. Gitu, wah, suuzon aja. Diceramahi udah, diruqyah udah, dikasih herbal udah. Nah, berarti ada medis di situ. Dia mesti diobati. Dia mesti diselamatkan, jangan dibiarkan. Harus diobati. Kasih obat tuh, nanti dia jadi tenang. 3. Pak Abid, Ustadz, apa hukumnya bekerja di perusahaan jasa online yang didirikan di Israel? Sekian 0, sekian persen hasil duit kerja Bapak itu akan dipakai untuk membeli senjata untuk menembak saudara kita di Palestina. Oh, Ustadz, zaman Nabi Muhammad SAW itu kan Sayyidina Ali bekerja nimba air, ngambil upah di rumah orang Yahudi. Ngambil upah di rumah orang Yahudi. Dilaporkan ke sahabat, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu sepupumu Ali ngambil upah di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, tak apa-apa. Kenapa Ustadz melarang ini? Kenapa? Berarti Ustadz lebih hebat daripada Nabi. Di zaman Nabi SAW murni Yahudi. Sekarang itu adalah Zionis. Yahudi itu apa? Yahudi itu agama, sekaligus suku. Yang bukan orang Yahudi tidak akan diajak masuk Yahudi. Karena Yahudi itu mesti ayahnya Yahudi, emaknya Yahudi, atau emaknya Yahudi. Kalau ayahnya Yahudi, emaknya tak Yahudi, tak diterima. Sedangkan Zionis adalah orang-orang Yahudi yang ingin mendirikan negara. Mesti bedakan. Jadi ketika engkau bekerja di sebuah perusahaan di bawah Zionis, maka misi Zionis sekian persennya itu akan dipakai untuk membunuh saudaramu. Maka dulu ketika kami sekolah di kuliah di Mesir, acara boykot, dipasang itu di dinding masjid. Makanan yang tak boleh dibeli, sabun cuci, sampai semua. Ini produk Israel, produk Israel. Di Indonesia ada tak macam itu? 4. Pak Putra, Ustadz, wanita boleh jadi imam jika di jamaahnya wanita semua. Pemimpin, ada yang bilang wanita boleh jadi pemimpin apabila tidak ada laki-laki yang mampu memimpin. Apa beda wanita menjadi pemimpin daerah yang dominan Islam dengan wanita menjadi imam dalam sholat? Coba cari ceramah saya yang dulu ada di YouTube. Coba cari Somad pemimpin wanita. Yang tidak boleh itu wanita menjadi pemimpin Islamic State, menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, pemimpin dunia ini, satu kekuasaan, itu tak boleh. Adapun perempuan menjadi pemimpin, mana dalilnya boleh perempuan itu menjadi pemimpin? Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, terjadilah perang Jamal. Siapa pemimpinnya waktu itu? Aisyah.
pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada namanya wilayah Hisbah, ketua polisi yang khusus menangani tentang pasar kota Madinah. Nama ketua polisi pasar Madinah itu adalah Ummu Syifa. Ummu Syifa itu perempuan. Itu beberapa dalil, di antara pendapat Syekh Muhammad Al-Ghazali yang membolehkan pemimpin perempuan. Tapi saya khawatir juga ya, nanti cakap saya ini dipotong pas nanti ada pilkada, calon bupati, calon gubernur perempuan, Ustadz Somad membolehkan. Ya ini. Terakhir Pak Bambang. Ustadz, apa doa agar ibu sadar dari tipu daya dukun? Ibu saya sudah tertipu daya dukun sehingga tidak mendengar nasihat keluarga. Mana buku ruqyah tadi? Ibu itu sekarang sedang dikuasai jin. Ibu Pak Bambang itu sedang dikuasai jin, Pak. Jadi jinnya mesti dihalau, mesti diruqyah. Ini dia bukunya. Fikih ruqyah. Hubungi Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Kawan saya paling banyak, inilah yang paling panjang jenggotnya. Belum dibacakannya ruqyah, baru menengok jenggot Ustadz Musdar ini udah lari tunggang langgang jin-jin ibu. Jadi dibacakannya ayat ruqyah, diambil daun sidir. Daun sidir itu daun bidara, ditumbuk di pakai lesung halus, dimandikan, dibacakan ruqyah, diobati dia. Ini saudara-saudara kita yang kena diganggu jin, diganggu dukun, ini harus kita selamatkan. Kalau tidak, dia nanti akan menjadi budak dukun. Dukun itu pula budak setan. Dukun itu budak setan, hamba setan. Dia menjadi hamba dukun. Oleh sebab itu maka mesti diselamatkan dengan ruqyah. Mudah-mudahan selamat insyaallah. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa besok kita stasiun yang ke-43, yaitu adab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.